kampung yang mayoritas penduduknya adalah pengrajin tempe yang ditekuni secara turun-temurun dan tidak diketahui pasti kapan penduduk kampung ini memulai memproduksi tempe. Pada awalnya, keripik tempe diproduksi apabila ada tempe sisa dari pasar. Namun, karena memiliki rasa yang khas, tempe mulai dicari dan terciptalah permintaan khusus keripik tempe. Pada tahun 1990-an, keripik tempe mulai dikenal di berbagai luar kota Malang dan menjadi salah satu ikon kota Malang. Permintaan akan keripik tempe terus meningkat sehingga para produsen pada saat itu yang jumlahnya hanya beberapa saja, akhirnya mulai muncul industri rumahan yang jumlahnya sangat banyak di Kampung Sanan dengan berbagai merek dan lebar harga yang berbeda-beda. Karena adanya persaingan yang tidak sehat, maka pada tanggal 23 November 2016, pejabat Kampung Sanan berinisiatif membentuk paguyuban dengan nama Paguyuban Pengrajin Keripik Tempe Sanan 15, yang akhirnya dirubah menjadi Paguyuban Sentra Industri Keripik Tempe dan Tempe Sanan yang beranggotakan 235 IKM yang resmi terdaftar. Nah, berikut merupakan proses pengirisan keripik tempe menggunakan alat, dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional. Setelah tempe diiris tipis, selanjutnya masuk ke proses penggorengan. Berikut merupakan penggorengan keripik tempe yang akan digoreng 2 kali, di mana penggorengan pertama dilakukan setengah matang. Selanjutnya setelah keripik tempe ditiriskan, kemudian digoreng lagi hingga matang. Untuk bumbu adonan tepung yang digunakan secara umum menggunakan bawang putih, kemiri, telur, ketumbar, daun jeruk, garam, dan penyedap rasa dengan perbandingan 2:1, di mana tepung beras 2 dan tepung tapioka hanya 1. Keripik tempe yang telah digoreng kemudian dibiarkan beberapa saat agar minyak dapat ditiriskan dan keripik tempe semakin kering. Setelah itu, keripik tempe dimasukkan ke dalam tong untuk segera diberikan rasa balado. Proses pemberian bumbu balado cukup mudah, hanya menaburkan bumbu kering dan kemudian diratakan. Setelah itu, keripik tempe siap dikemas dengan ukuran 200 gram. Nah, karena tadi kita sudah melihat cara pembuatan keripik tempe, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Jadi, analisis kelayakan usaha ini Bapak-Bapak akan menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada Bapak bagaimana menilai sebuah usaha itu layak atau tidak. Jadi, sebelum kita melakukan usaha, sebaiknya mengetahui dulu tentang kelayakan usahanya agar tidak mengalami kerugian ataupun tidak menguntungkan. Nah, pada pembahasan kali ini kita ada 3 subbab, yaitu mengetahui pengertian analisis kelayakan usaha, yang kedua mengetahui manfaat dan tujuan analisis kelayakan usaha, yang ketiga mengetahui perhitungan kelayakan usaha keripik tempe balado. Nah, yang pertama itu analisis kelayakan usaha. Menurut Kasmir dan Jakbar, analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk mempelajari secara mendalam sebuah kegiatan usaha yang digunakan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Ada beberapa manfaat dan tujuan dari analisis kelayakan usaha ini, yaitu 1. Mempermudah dan melancarkan pelaksanaan bisnis. Jadi yang kedua itu memperkecil risiko kerugian Bapak-Bapak ketika akan memulai usaha. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan pengendalian usaha. Nah, selanjutnya tentang analisis usaha, di mana terbagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan. Yang pertama untuk biaya produksi. Biaya produksi ini kita harus mengetahui dulu apa sih itu biaya, apa sih itu produksi. Jadi Bapak Ibu, untuk biaya merupakan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk produksi, sementara produksi merupakan proses penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, di mana biaya produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, untuk melihat rumusnya menggunakan rumus TC sama dengan FC dibagi VC. Nah, di sini berdasarkan dari rumus tersebut didapatkan untuk total biaya produksi keripik tempe sebanyak 54 kg dalam sekali produksi sebanyak 1.532.732.000. Nah, selanjutnya untuk penerimaan.
Penerimaan dapat dilakukan menggunakan rumus TR sama dengan P dikali Q dengan hasil 2.430. Nah, kemudian untuk pendapatan, di sini kita menghasilkan nilai sebesar Rp897.268. Jadi pendapatan ini merupakan penerimaan selisih biaya yang dikeluarkan dari suatu usaha selama dijalankan. Besar atau kecilnya suatu pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Kita masuk ke RC rasio. Jadi RC rasio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya yang akan menunjukkan suatu usaha menguntungkan atau justru malah merugikan. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Jadi di sini kita mendapatkan RC rasio sebanyak 1,5854. Nah, selanjutnya kita masuk kepada RC rasio. RC rasio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya yang akan menunjukkan suatu usaha menguntungkan atau bahkan mengalami kerugian. Nah, untuk rumus RC rasio dapat dilihat pada layar, menghasilkan nilai sebesar 1,5854. Nah, di mana untuk keterangannya, apabila RC rasio lebih besar daripada 1, maka dikatakan layak, dan apabila lebih kecil daripada 1, dikatakan tidak layak karena mengalami kerugian. Apabila sama dengan 1, maka usaha dinyatakan tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian atau dalam artian impas. Jadi untuk RC rasio pada keripik tempe dinyatakan layak karena melebihi 1,5. Nah, selanjutnya untuk BEP atau break even point, di sini kita harus mengetahui dulu BEP itu apa sih sebenarnya. Jadi BEP merupakan titik impas suatu usaha. Untuk tujuan dari BEP yaitu untuk mengetahui tingkat produksi dan harga berapa usaha mengalami keuntungan atau kerugian sehingga dapat memperoleh nilai penjualan yang harus dicapai agar mendapatkan keuntungan. Untuk BEP harga dapat dilihat pada rumus di layar, dan untuk BEP unit juga dapat dilihat pada rumus di layar. Nah, untuk penjelasannya yaitu untuk BEP unit menghasilkan 34 unit dan BEP harga menghasilkan Rp28.383. Jadi, dalam perhitungan analisis BEP kali ini atau break even point menunjukkan bahwa untuk mencapai titik impas dalam produksi keripik tempe balado sebaiknya memproduksi 34 unit keripik balado dengan harga jual Rp28.383 per bungkus. Sekian dari video saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share.